setidaknya ada poin-poin yang tidak dimiliki oleh Mas Anies tetapi ada pada diri Mas Ganjar Pranowo, yaitu Jawa Tengah dikenal juga sebagai daerah agraris yang mayoritas masyarakatnya adalah pertanian. Sehingga jika Mas Ganjar Pranowo ini menjadi capres dan terpilih menjadi presiden, tentu memiliki poin yang lebih tinggi ketimbang Mas Anies yang hanya mengelola wilayah Jakarta yang tidak memiliki pengalaman di dunia pertanian. Dan apabila Mas Ganjar disandingkan dengan Pak Prabowo akan menjadi keren karena Pak Prabowo memiliki pengalaman di bidang pertahanan dan keamanan. Dua nama ini memang santer dan digadang-gadang bisa menjadi pasangan capres dan cawapres pada pemilu 2024. Karena kalau menurut prediksi dari beberapa lembaga survei juga nih, serta pengamat-pengamat politik, jika Mas Ganjar Pranowo berpasangan dengan Pak Prabowo Subianto, ini pemilu bisa dilakukan hanya cukup satu putaran saja dan Mas Ganjar Pak Prabowo atau Pak Prabowo Mas Ganjar ini bisa menang pada Pilpres 2024, mengalahkan Mas Anies Baswedan. Pemilu tinggal menghitung bulan. Saat ini kita sudah memasuki bulan Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari 2024, Februari 2024. Tepat tanggal 14 Februari, seluruh masyarakat Indonesia yang memiliki hak suara berduyun-duyun ke TPS untuk nyoblos calon legislatif dan calon eksekutif, yaitu calon presiden dan wakil presiden. Namun sampai hari ini belum terlihat nih siapa-siapa yang akan bertarung pada Pilpres 2024. Memang sudah ada beberapa nama nih yang muncul. Salah satunya adalah Anies Baswedan. Anies Baswedan ini diusung dari Partai Nasdem yang rencananya akan berkoalisi dengan PKS dan Demokrat. Yang ditunggu-tunggu adalah bakal calon presiden dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDI Perjuangan. Memang sih sudah ada nama-nama yang berpotensi diusung oleh partai berlogo banteng moncong putih itu. Beberapa waktu yang lalu, Pak Jokowi melakukan pertemuan dengan Ketua Umum PDI Perjuangan, Profesor Dr. Hajah Megawati Soekarno Putri. Presiden Jokowi memastikan bahwa dirinya telah memberikan saran pada Megawati soal calon presiden pada pemilu 2024. Hal itu disampaikan dalam pertemuan keduanya yang membahas mengenai arah politik di Istana Negara pada Sabtu 18 Maret 2023. Tuh jelas ya, Pak Jokowi sudah melakukan pertemuan dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Profesor Dr. Hajah Megawati Soekarno Putri. Yang diantaranya adalah membahas soal masa depan Republik ini setelah Pak Joko Widodo selesai masa jabatan sebagai presiden. Dalam kesempatan ini, Pak Jokowi juga menyampaikan saran kepada Ketua Umum PDI Perjuangan terkait nama-nama yang cocok mungkin ya diusung sebagai calon presiden di 2024 menggantikan Pak Jokowi. Muncul dua nama. Terkait hal ini, Sekjen PDIP Hasto Kristianto menyebut bahwa pertemuan keduanya berlangsung penuh keakraban. Usai pertemuan tersebut, beberapa nama pun dikabarkan sebagai capres yang ditawarkan Jokowi, yakni Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo. Dua nama yang direkomendasikan oleh Pak Jokowi ini adalah Mas Ganjar Pranowo dan Pak Prabowo Subianto. Mas Ganjar Pranowo sebagai Gubernur Jawa Tengah saat ini yang juga sebagai kader internal PDI Perjuangan. Sedangkan Pak Prabowo Subianto adalah Ketua Umum
Partai Gerindra yang saat ini menjabat sebagai Menteri Pertahanan. Mas Ganjar Pranowo ini juga menjadi santer ketika namanya muncul di urutan pertama hasil survei dari beberapa lembaga survei. Disusul di bawahnya Pak Prabowo Subianto, lalu Mas Anies Baswedan. Munculnya dua nama ini sebelumnya juga santer, yaitu ketika Pak Jokowi melakukan kunjungan kerja ke daerah Kebumen, Jawa Tengah. Dalam kesempatan ini Pak Jokowi juga mengajak Pak Prabowo Subianto nih, dan di situ bertemu dengan Mas Ganjar Pranowo. Mereka akrab mesra jalan bareng di pematang sawah ya, yaitu pada saat gelar panen raya. Dua nama ini memang santer dan digadang-gadang bisa menjadi pasangan capres dan cawapres pada pemilu 2024. Karena kalau menurut prediksi dari beberapa lembaga survei juga nih, serta pengamat-pengamat politik, jika Mas Ganjar Pranowo berpasangan dengan Pak Prabowo Subianto, ini pemilu bisa dilakukan hanya cukup satu putaran saja, dan Mas Ganjar Pak Prabowo atau Pak Prabowo Mas Ganjar ini bisa menang pada Pilpres 2024. Mengalahkan Mas Anies Baswedan. Tapi ini kan hanya sebagai prediksi saja ya. Kita belum tahu nih, karena sampai hari ini belum terlihat seperti apa visi misi dari para kandidat ini. KPU juga belum membuka pendaftaran calon pasangan presiden dan wakil presiden. Apalagi membuka tahapan penyampaian visi misi. Jadi ya kita belum bisa menilai di antara mereka siapa yang layak menjadi presiden di Republik Indonesia. Karena ketiganya sama-sama belum memiliki pengalaman menjadi presiden. Mas Ganjar Pranowo pengalamannya baru sebatas anggota DPR RI dan sebagai gubernur Jawa Tengah. Mas Anies Baswedan pengalamannya pernah jadi menteri di era Pak Jokowi periode pertama ya. Meskipun di tengah perjalanan diganti, direshuffle. Dan Pak Prabowo sendiri juga pengalamannya baru sebatas menjadi Menteri Pertahanan. Ya, dulu pernah menjadi Pangkostrat di era Orde Baru. Tapi memang yang membedakan antara Pak Prabowo dengan Mas Ganjar dan Mas Anies ini adalah Pak Prabowo pernah memiliki pengalaman bertarung pada Pilpres. Pernah bertarung menjadi wakil presiden 1 kali dan bertarung menjadi capres 2 kali. Dan ini semua kalah. Tapi ini bisa menjadi bekal dari Pak Prabowo sendiri bagaimana ia bisa bertarung dengan baik pada pemilu 2024 nanti ya. Kalau saya boleh membanding-bandingkan antara Mas Ganjar Pranowo dengan Mas Anies Baswedan, saat ini keduanya memiliki pengalaman yang sama, yaitu sama-sama pernah menjadi gubernur. Hanya saja Mas Anies ini baru 1 periode jadi gubernur DKI Jakarta. Sedangkan Mas Ganjar sudah 2 periode menjadi gubernur di Jawa Tengah. Jawa Tengah memiliki wilayah yang cukup luas dengan puluhan daerah tingkat 2, kota maupun kabupaten. Sedangkan Jakarta luasnya hanya seuprit, hanya saja jumlah penduduknya juga padat ya. Melihat pengalaman Mas Ganjar Pranowo dan Mas Anies Baswedan yang sama-sama menjadi gubernur tetapi memiliki luas wilayah yang berbeda, tentu saja memiliki pengalaman yang berbeda pula. Setidaknya ada poin-poin yang tidak dimiliki oleh Mas Anies tetapi ada pada diri Mas Ganjar Pranowo, yaitu Jawa Tengah dikenal juga sebagai daerah agraris yang mayoritas
masyarakatnya adalah pertanian. Sehingga jika Mas Ganjar Pranowo ini menjadi capres dan terpilih menjadi presiden, tentu memiliki poin yang lebih tinggi ketimbang Mas Anies yang hanya mengelola wilayah Jakarta, yang tidak memiliki pengalaman di dunia pertanian. Dan apabila Mas Ganjar disandingkan dengan Pak Prabowo, akan menjadi keren. Karena Pak Prabowo memiliki pengalaman di bidang pertahanan dan keamanan untuk menjaga stabilitas keamanan serta kedaulatan negara.